Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang filter IIR dan FIR. IIR adalah filter infinite impulse response dan FIR adalah finite impulse response dalam mata kuliah pemrosesan sinyal digital. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Bagus Pranabdila dengan NIM 1919 1020 10 10. Mata kuliah pemrosesan sinyal digital dengan dosen pengampu Bapak Dedi Wahyu Herdianto, STMT. Sebelumnya, untuk pengertian filter sendiri. Filter adalah sebuah rangkaian yang dirancang agar mengalirkan suatu pita frekuensi tertentu dan menghilangkan frekuensi yang berbeda dengan pita lain. Istilah lain dari filter ialah rangkaian yang dapat memilih frekuensi agar dapat mengalirkan frekuensi yang diinginkan dan menahan atau membuang frekuensi yang lain. Jaringan filter biasanya itu bersifat aktif maupun pasif. Untuk perbedaan dari komponen aktif maupun pasifnya ialah pada komponen aktif itu dibutuhkan sumber agar dapat bekerja. Sedangkan pada komponen pasif itu tidak membutuhkan sumber karena untuk digunakan bekerja. Oke, lanjut. Filter itu dibedakan menjadi dua, ada filter aktif dan filter pasif. Untuk filter aktif sendiri adalah rangkaian filter dengan menggunakan komponen-komponen elektronik aktif. Contohnya itu seperti OP-AMP, transistor, maupun komponen lainnya. Untuk filter pasif ialah rangkaian filter yang menggunakan komponen-komponen elektronik pasif seperti induktor, kapasitor, dan resistor. Lanjut untuk FIR, itu bisa disebut finite impulse response. Finite impulse response sendiri itu merupakan suatu tipe filter pada rangkaian digital. Pengertiannya sendiri itu bagaimana respon filter terhadap input. Terminologi finite dipahami sebagai penetapan output sistem yang diperhitungkan pada sampel interval yang diawali dari 0 sampai dengan angka tertentu. Jadi untuk finite impulse response ini ada angka yang dibatasi maupun dari angka tertentu. Berbeda dengan terminologi IIR atau infinite impulse response filter, yang mana nilai output di waktu sebelumnya itu dimulai dari kurang dari nilai 0 yang sudah diperhitungkan dengan adanya parameter feedback internal dari sistem tersebut. Lanjut untuk IIR atau infinite impulse response. Dalam terminologi IR filter sendiri, yang mana nilai output itu di waktu sebelum mulainya kurang dari nilai 0. Itu sudah diperhitungkan dengan adanya parameter feedback internal dari sistem tersebut. IR filter bisa dinyatakan dalam sebuah persamaan beda yang mempresentasikan hubungan output atau input. Filter IR itu biasanya memiliki kecenderungan bentuk roll-off yang tajam. Berbeda dengan desain pada suatu filter FIR yang seringkali didasarkan pada pendekatan sebuah deretan input secara angka atau numerik. IIR filter desain seringkali dimulai dengan sebuah analog filter yang mana kita rasakan memiliki sifat mendekati. Fungsi transfer atau system function dapat dipresentasikan sebagai jumlahan tak hingga atau infinite pada deretan ratio of polynomials. Dengan adanya penggunaan feedback, mungkin sekali sistem ini tidak stabil. Sistem ini juga tidak memiliki respon fase linear terhadap perubahan frekuensi sinyal input. Ya, itu merupakan kekurangan dari infinite impulse response sendiri. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan percobaan dua sinyal filter ini pada MATLAB. Buka MATLAB.
Untuk MATLAB yang saya gunakan ini MATLAB-nya B yang tahun 2016. Mungkin bisa menggunakan MATLAB yang terbaru, yang versi terbaru lagi. Oke. Pertama-tama kita akan membangkitkan sinyal FIR atau Finite Impulse Response. Untuk Finite Impulse Response sendiri saya menggunakan metode Henning window. Yang merupakan itu metode yang paling umum digunakan. Untuk baris pertama, N ini merupakan banyaknya ordo filter. Ya, yang mana saya menggunakan 50. Untuk Fs sendiri saya menggunakan 6000 Hz. Fs itu atau frekuensi sampling. Untuk Fc saya menggunakan 1200 Hz. Biasa itu disebut frekuensi cutoff. Untuk frekuensi cutoff sendiri itu merupakan yang menjadi ambang batas atau memblok melewatkan frekuensi yang ingin kita lewatkan. Untuk omega n sendiri yaitu dengan Fc dibagi Fn, berarti frekuensi cutoff dibagi itu baris keempat Fn atau bisa disebut frekuensi Nyquist. Di sini dengan 0,5 dikali Fs atau frekuensi sampling. Untuk omega n sama dengan Fc per Fn, yaitu frekuensi cutoff dibagi frekuensi Nyquist. Untuk B sama dengan FIR 1 dalam kurung N, lalu ada omega N, Henning N plus 1 ini merupakan fungsi. Untuk dalam kurung H dan omega ini baris ketujuh ini merupakan domain frekuensi. Untuk plot sendiri pada baris ke-8 ini gunanya untuk menampilkan grafik nantinya. Itu di sini menggunakan plot magnitude response. Untuk title ini gunanya untuk memberi judul seperti di sumbu X dan sumbu Y. Oke, baiklah kita akan run. Oh, ini udah muncul. Nah, kita run lagi mulai awal. Kita run lagi. Nah, seperti ini. Ini kan grafik dari Finite Impulse Response dengan sumbu X merupakan magnitude dengan sumbu Y yaitu magnitude dan sumbu X itu frekuensi. Oke, baiklah kita akan membangkitkan sinyal IIR. Oke, sini untuk membangkitkan sinyal IIR atau Infinite Impulse Response sendiri. Untuk itu saya menggunakan metode Butterworth. Tadi untuk yang FIR itu saya menggunakan Henning windowing. Untuk yang kali ini saya menggunakan metode Butterworth. IIR sendiri yaitu suatu filter digital respon
Impuls itu yang tidak memiliki batas atau tak terbatas. Jadi beda seperti EVR. EVR itu masih ada batasannya nilainya. Jadi kalau IIR itu tidak ada batasnya. Oke. Untuk kode programnya seperti ini. Untuk itu saya RP, saya menggunakan 0,25 atau rival passband. Ini fungsinya itu seperti order, ada banyaknya nilai n gitu. Untuk RS sendiri sama, yaitu saya menggunakan 50 atau rival stop band. Pada baris ketiga itu omega P sebesar 1000 Hz, yaitu frekuensi cutoff untuk batas bawah. Yang omega S sebesar 2500 Hz, yaitu untuk frekuensi cutoff batas atas. Fs atau frekuensi sampling yaitu 12.000 Hz. Untuk W1 yaitu 2 kali omega B atau frekuensi cutoff batas bawah per frekuensi sampling. Lalu omega 2 yaitu 2 dikali omega S atau frekuensi cutoff bagian atas dibagi dengan frekuensi sampling. Lalu pada baris ke-7 ini merupakan fungsi untuk nantinya ditampilkan. Untuk baris ke-8 sendiri itu sama, yaitu fungsi juga untuk menampilkan filter digitalnya. Lalu pada baris ke-10 yaitu fungsinya itu menampilkan frekuensi yang sinyalnya dari analog, frekuensi analog maksudnya, dari nilai omega 0,01 pi. Untuk pada baris ke-12 itu angle, itu fungsinya untuk menampilkan sudut fase atau juga pergeseran fase. Untuk figur sendiri atau plot itu sama, yaitu fungsinya untuk menampilkan grafik atau gambar. Untuk title sendiri guna untuk menampilkan judul, Y label untuk sumbu Y, X label untuk sumbu X. Sama seperti ini. Oke, lalu kita bisa run. Nah, jadi terdapat dua grafik, yaitu tampilkan ada dua, yaitu pada IR filter magnitude respon, lalu ada IR pada fase respon. Untuk yang pertama, untuk magnitude respon dengan sumbu Y itu gain in dB atau desibel. Lalu untuk sumbu X yaitu dengan besaran ini frekuensi yang sudah dinormalisasi. Kita lihat bentuknya seperti ini. Lalu untuk filter yang fase respon dan sumbu Y itu fase pada radian, dan sumbu X yaitu adalah frekuensi yang sudah dinormalisasi. Kita bisa lihat untuk gambar grafiknya seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya semoga bermanfaat. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.